Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ali Haris di acara Sandasan. Kali ini kebetulan ada tamu dari Jakarta. Dulu sempat berkenalan di Jakarta, kebetulan juga sempat podcast di Jakarta di Kalibata. Beliau adalah salah satu putra Bangkalan, putra Madura yang bisa dikatakan sukses di perantauan di Jakarta. Assalamualaikum Pak Haji Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji Imron? Alhamdulillah. Sudah kayaknya pertemuan perkenalan kita sampai hari ini belum sampai 1 tahun ya? Ya, berapa Belum, ya? bulan yang lalu. Tapi kita kan sudah sering WA-WA-an itu dekat kita sebetulnya. Tapi ketemu langsung dengan orangnya karena kebetulan beliau datang ke Madura dan menyempatkan diri ke studio Sandasan yang baru di sini. Pak Haji, sekarang ini kalau di dunia perbisnis kan banyak orang yang berteriak, banyak orang yang mengeluh karena bahkan ada sebagian besar gitu ya, yang di dalam pemberitaan itu PHK berjemaah. Gitu. Dampak dari pandemi dan selama itu. Bahkan di Indonesia katanya sekarang sedang dalam keadaan resesi dan macamnya. Kalau di dunia bisnis kacamata gimana Pak Haji? Dampaknya Pak Haji? Sebenarnya sama. Semua lapisan bisnis itu terkena imbas dari corona. Ya. Apalagi kita ditakut-takuti dengan kabar resesi di Indonesia. Tapi begini, pasar itu sedikit perubahan pasar sebenarnya. Kalau kita pandai mencari celah pasar dari banyaknya lockdown itu. Ada perubahan pasar. Ada pergeseran pasar gitu ya? Pasar. Jadi beralih ke online. Kalau dulu konvensional, sekarang mengikuti arus di online ya gitu ya. Jadi di dunia bisnis kacamata, kalau dulunya yang berdampak langsung luar biasa itu kan di sektor bisnis secara langsung gitu ya. Di teman-teman pebisnis kacamata mencari pergeseran pasar itu ke online sekarang. Ya. Dan gimana Pak Haji sebetulnya di online? Banyak mall itu sekarang sepi. Sepi, orang banyak di rumah. Tapi tidak mengurangi orang untuk buka HP digital gitu ya. Artinya kemauan untuk membeli itu juga pasti ada, meskipun ada larangan dari negara untuk keluar rumah dan semacamnya itu untuk belanja langsung. Justru kalau pasarnya karena memang ada digital di online, pembeli itu juga masih bisa kita jangkau gitu Pak Haji ya. Oh ya, maksudnya. pasar di online itu akan bergerak membesar itu. Ya, justru dampaknya karena banyak orang yang tidak keluar, tidak langsung datang ke mall dan segala macamnya. Justru dampak pasarnya itu membludak di online gitu Pak Ya, ya. dan saya berharap gini, ke anak-anak muda Bangkalan punya aplikasi marketplace, Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Jangan cuma jadi user, jadilah reseller, jadilah pedagang, pebisnis. Jangan jadi user. Janganlah. Jadilah reseller. Ya. Atau apapun gitu ya. Ya. Jadilah penjual, jangan jadi pembeli. Ya, jadilah penjual. Ini salah satu pesan dari beliau. Dan apa yang dikatakan ini sebetulnya sesuatu yang sudah dialami dan dijalani hari ini. Dan insya Allah tidak mengada-ngada. Jangan hanya jadi user, mendownload aplikasi itu, tapi belajar itu menjadi penjual. Jadi penjual, ayo jadi pengusaha. Nah itu caranya untuk menjadi penjual itu gimana, Pak Haji? Pertama punya keinginan yang kuat dulu. Dari keinginan itu kan kita akan bergerak cari informasi. Oh gitu. Dari mana kita bisa cari barang ini.
Dan untuk kacamata saya siap membantu. Untuk khusus kacamata bisa membantu. Ya. Jadi kata kuncinya harus punya keinginan dulu. Keinginan dulu. Yang kuat, mau kerja keras, ulat, kurang lebih itu. Kalau sudah punya keinginan yang kuat, menurut Pak Haji, pasti orang ini akan selanjutnya bergerak untuk mencari informasi. Jadi bagaimana caranya menjadi penjual, pasti dia akan berusaha untuk sekuat mungkin bagaimana bisa menjadi penjual itu, menjadi informasi kemana-mana itu ya maksudnya. Itu biasa. Tidak banyak memang kalau beliau itu menjelaskan, tapi kita harus banyak berpikir bagaimana menerjemahkan penjelasannya. Ya, jangan bicara modal, jangan bicara modal. dan tambahannya jangan bicara modal, keinginan dulu yang harus dipupuk. Saya dulu modal 25.000 ke Jakarta itu. Oh, ya. Kos kereta berapa? 13.000. Tinggal 14. Ya, bahkan habis tinggal berapa? 2.000 lah mungkin. Awal-awal kayak gitu. Jangan bicara modal dulu, keinginan yang kuat. Jadi menurut Pak Haji, orang yang selama ini terbebani dengan pikiran-pikiran tidak punya modal, itu sebetulnya dengan kata lain sudah tidak mempunyai karakteristik dan juga tidak punya bakat pebisnis sebetulnya ya. Kata siapa, Bob Sadino itu kan kayak gitu. Jangan bicara modal dulu. Jangan berpikir gimana, saya nggak mau usaha apa, saya nggak punya modal. Tapi gimana saya cara bisa punya modal, saya usaha apa gitu. Jadi usahanya duluan gitu. Usaha apa dulu gitu. Ya, jangan modal dulu. Jangan modal dulu gitu. Kalau sudah berpikir modal dulu, berarti salah itu. Habis itu. Modalnya pasti habis kalau punya ada. Ini pemirsa, ini penting ini meskipun sederhana. Jangan berpikir modal dulu, tapi usaha apa dulu dan keinginan dulu yang kuat, gitu ya. Termasuk dalam situasi pandemi ini, saran dari beliau adalah sekarang ada pergeseran pasar dari pasar verbal yang di mal-mal dan di lapak-lapak gitu ya. Sekarang sudah banyak yang bergeser ke pasar online. Maka beliau menyarankan pada teman-teman dan juga semuanya untuk bagaimana berusaha jangan hanya punya aplikasi, tapi jadilah penjual dengan aplikasi itu gitu ya Pak Haji. Gitu. Jadi kalau nggak dijelaskan begini, mungkin kalau nggak berpikir nggak bakal karena beliau ini ceritanya dan bicaranya ya begitu-begitu, tapi harus dipahami. Apa saja bisa dijual di marketplace itu? Tidak harus kacamata. Tidak harus kacamata. Apa saja. Jadilah orang yang berpikir menjual bukan membeli. Saya menjadi penjual bukan pembeli. Ya mental itu mesti sedikit. Mindset itu harus didesain semacam itu. Jangan hanya mau beli apa, tapi mau menjual apa. Punya Shopee, pengen beli sesuatu, jangan. Saya mau jual sesuatu. Ya. Wah ini sebenarnya, ini menarik ini, menarik. Meskipun sederhana, tapi ini menarik ini. Kalau mau mendownload sebuah aplikasi jual beli, replace dan segala macamnya, jangan berpikir saya mau beli apa dari sini, tapi saya harus menjual apa dari sini. Ini luar sederhana, tapi ini sangat luar biasa berpengaruh terhadap perilaku jual beli dalam masyarakat kita. Pak Haji, coba sedikit ceritakan dari pergeseran pasar ini setelah yang dialami oleh Pak Haji Imron. Kalau sebelumnya waktu belum ada pandemi dan segala macamnya itu, tingkat dari bisnis yang dilakukan oleh Pak Haji dengan setelah ada pergeseran ke online ini gimana perbedaannya? Saya sebenarnya tidak bergerak langsung di dunia online itu. Oh gitu. Tapi saya berkumpul dengan anak-anak sebagian besar di Merombok bermain online dan saya menyediakan barangnya. Saya hanya menyediakan. Stoker berarti ya? Saya menyediakan kebutuhan mereka. Jadi sebelumnya pasar itu sebelum ada COVID. Pasar saya ke seluruh Indonesia, sampai Papua. Tapi karena COVID, pasar di luar jatuh, pemain online naik. Ya, saya bergeser, saya menyediakan kebutuhan anak online dulu. Jadi dalam beberapa bulan ini, saya support anak online, saya sediakan itu. Jadi sebelumnya Pak Haji ini kan menyediakan barang itu kepada lapak-lapak di seluruh Indonesia dan memang disediakan untuk semua itu. Nah setelah ada hentakan pandemi dan segala macamnya ini justru permintaan di lapak ini menurun gitu Pak Haji ya? Menurun.
Dan yang dilihat oleh Pak Haji sekarang justru yang naik adalah di online. Untuk itu Pak Haji sekarang menyediakan untuk para pedagang online ini. Kebutuhan anak online, kebutuhan pangsa pasar anak online itu butuh yang seperti apa? Saya siapa itu? Oh gitu. Jadi bagaimana perbedaan kalau dulu seumpama dalam untuk menyediakan kebutuhan di lapak-lapak itu sampai sekian banyak, kalau yang sekarang ke online ini perbedaannya berapa persen? Perbedaannya begini. Kalau dulu kan di banyak model, orang akan cari di banyak model. Di online tidak terlalu banyak model. Kualitas ya ada di kelas itu, kelas menengah ke bawah. Akhirnya dengan perubahan pasar itu, dan saya bisa menyediakan untuk anak online. Artinya saya menemukan celah itu. Ya omset saya ya tidak pengaruh akhirnya. Tidak pengaruh. Cuma pergeseran. Bahkan jangan-jangan lebih dari yang sebelumnya, Pak Haji. Ya, insya Allah seperti Ya, itu. diakui saja, Pak Haji, biar tahu. Ada. Ada. Pemirsa, kalau sebelumnya Pak Haji Imron dalam melayani permintaan dari lapak-lapak di seluruh Indonesia, omsetnya sekian, setelah sekarang itu sedikit bergeser dari kesadaran beliau bahwa ada pergeseran pasar, beliau itu lebih fokus untuk melayani kebutuhan dari pasar online. Omsetnya ternyata lebih besar dari sebelumnya. Dan sebagai rasa syukur itu, ya. insya Allah nanti hari Kamis kalau tidak salah, saya membagikan kacamata baca untuk guru-guru ngaji di Bangkalan. Oh gitu. Ya. Nah ini baru terbuka ini. Itu rasa syukur. Rasa syukur dari lebih banyaknya omset dari waktu sebelum pandemi ke pasar online. Pak Haji Imron akan berbagi kacamata baca, insya Allah dalam waktu dekat. Dengan salah satu organisasi besar di Bangkalan ya, NU kalau nggak salah, akan membagikan kacamata baca kepada guru-guru ngaji seluruh Bangkalan, insya Allah. Ya, Kira-kira itu. Insya Allah, kira-kira kalau boleh tahu yang disediakan Pak Haji untuk dibagikan ke guru-guru ngaji itu berapa? Apa kalau istilahnya kalau kacamata ini Pak Haji? Unit apa Pak Haji? Kita pakai piece sih biasanya. Berapa piece ya? Pak Dom Pak Haji, karena saya bukan pebisnis betul. Ya. Jadi kalau kacamata istilahnya piece ya Pak Haji ya? Iya. Berapa piece kira-kira yang mau dibagikan? Saya punya keinginan sih nanti mencakup se-Kabupaten Bangkalan, tapi bertahap. Sebelumnya se-Kecamatan Kuanyar sudah. Saya di Bangkalan ini ada 1.000, kita menjadikan 1.000 dulu. 1.000 dulu. Ya. Saya nanti ada lagi nanti. Bentuk rasa syukur selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini juga ada peningkatan omset lagi. Dan selanjutnya tidak 1.000 lagi gitu. Mudah-mudahan aja Pak Haji. Ya, mudah-mudahan. Oke, ini sangat luar biasa. Beliau ini tidak hanya memikirkan tentang bagaimana dia mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi beliau masih menyisakan semua keuntungannya itu bagi teman-teman guru ngaji dan semacamnya. Dan sekarang itu sudah rutin kayaknya yang saya dengar beliau itu sering membagi-bagikan itu semua. Saya berharap begini juga, gimana? Mengajak yang lain juga untuk punya kepedulian. Saya punya moto gini, ayolah bermanfaat gitu. Ayo bermanfaat. Gitu. Ayo kita bermanfaat kepada yang lain. Apa yang bisa kita bermanfaat kepada orang itu berikan itu Pak Haji. Kalau Pak Haji itu sekarang kan dari omset kecamatannya ini kan bisa bermanfaat ke orang, insya Allah. Ya kalau saya ini mudah-mudahan dengan saluran ini juga bermanfaat Pak Haji. Oh iya. Jadi insya Allah masuk dalam ruang lingkup ayo bermanfaat dari Pak Haji gitu ya. Ya kita tinggal bagi-bagi kan. Siapa bisa bermanfaat di sebelah mana, di posisi mana gitu kan. Nah ini bagi satu madhab berarti Pak Haji dengan saya. Pak Haji, dari jenengan apa ya, kayaknya ini ada sesuatu chemistry dengan saya Pak Haji. Ayo kita manfaat, ayo kita bermanfaat kepada orang lain. Kebetulan sejak kemarin Pak Haji ada sebuah pikiran dari teman-teman kru Lingkar Jatim. Insya Allah dalam waktu dekat Lingkar Jatim akan mengadakan program sandasan peduli. Mungkin beda dengan Pak Haji gimana, cuma bisa saja nanti bisa berkolaborasi Pak Haji. Insyaallah. Mudah-mudahan sering bisa berkolaborasi. Insyaallah. Karena kalau sandasan dan kru Lingkar Jatim bisanya bermanfaat ya ininya aja Pak Haji. Ya. Kalau Pak Haji kan itunya. Oke Pak Haji. Karena mungkin Pak Haji kan nanti akan banyak menyiapkan segala sesuatunya untuk acara Kemis besok, atau masih banyak agenda yang mau diselesaikan. Barangkali ada pesan-pesan sebelum ditutup Haji? Pertama
kita berbincang tentang usaha, tentang dunia online. Dia saya berharap kayak gitu. Anak-anak muda Bangkalan, ya kalau punya aplikasi marketplace, Shopee, Bukalapak atau yang semacamnya, ayolah. Jangan jadi cuma jadi pembeli. Jangan dibeli. Kita jadi pebisnis, kita jadi pedagang. Jadi pejabat. Untuk kacamata, saya bantu. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih karena Pak Haji ini memang kalau bicara tidak banyak-banyak memang, tapi berisi. Jadi penting dan perlu untuk dipikirkan, diputar berulang-ulang biar tahu. Karena host tidak bisa untuk menjalankan sebenarnya, tapi insya Allah netizen tahu apa maksud dari Pak Haji. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalau punya jangan berpikir membeli, tapi berpikirlah untuk menjual. Kalau dalam urusan kacamata, Pak Haji Imron akan membuka tangan, akan buka ruang seluas-luasnya untuk belajar kepada Haji Imron bagaimana caranya untuk dalam bisnis kacamata. Kalau yang lain-lain silakan untuk bergerak untuk mencari informasi sebagaimana yang diinginkan. Tapi kata kunci yang menjadi pesan dari beliau adalah harus punya keinginan yang kuat dan berubahlah mindset untuk membeli sebagai dengan mindset menjual. Demikian, mudah-mudahan takut salah kalau lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.